Setelah beberapa waktu lalu saya membahas Redmi Note 2 di tahun 2021, rasanya saya menjadi ketagihan untuk membahas handphone lainnya yang dikeluarkan di tahun 2015-an sampai 2017 ya, untuk dibahas apakah masih layak digunakan di tahun 2021. Nah, di tangan saya sekarang sudah ada Redmi 4A. Dan apakah Redmi 4A ini masih bisa digunakan di tahun 2021? Masih layak kan? Yuk kita bahas. Ini dia proses unboxingnya. Ini saya beli di Bukalapak seharga 650 ribuan untuk awal Januari 2021. Mungkin beberapa waktu kemudian nanti harganya akan turun lagi, pasti akan lebih murah ya. Dan untuk awal 2021 harganya 650 ribuan saya beli di Bukalapak. Jika kamu juga tertarik membeli barang di toko tempat saya membeli, ini ada di sebelah sini screenshotnya. Redmi 4A sendiri ini keluaran November 2016. Dia sudah 4G, kemudian layarnya 5 inch ya, dengan resolusi 720 atau HD. Dan prosesornya sendiri ini pakai Qualcomm Snapdragon 425 yang masih 28 nanometer. Dan ini perangkatnya ya. Karena ini produknya refurbished, jadi ini sudah dibuka ya dari sana aja. Jadi refurbished ini adalah perangkat yang second tapi sudah diperbarui, atau bisa juga produk yang misalkan kembali lagi ke pabrik karena ada masalah, misalkan ada yang klaim garansi gitu ya, kemudian tukar baru, unit yang bermasalah itu diperbaiki lagi dan kemudian dijual kembali. Kelengkapannya seperti ini ya. Ada ini buku petunjuk, kemudian ini dia kabelnya, kabel USB-nya ini masih pakai micro USB ya. Ya, ini kepala chargernya, tulisannya kurang kelihatan. Ini yang jelas 10 watt ya, mungkin di kamera tidak terlihat. Tapi ini stekernya atau colokan chargernya masih menggunakan tipe yang untuk di Jepang dan Amerika. Kalau tidak salah ini tipe A ya, bukan untuk tipe Asia. Dan ini SIM ejectornya. Dan ini perangkatnya. Sebentar, saya singkirkan dulu ini. Jadi di sebelah kanan bezelnya ini ada tombol power sama volume, kemudian di bagian atasnya ada jack audio, mic sama infrared blaster, kemudian di sebelah kirinya ada SIM tray, kemudian di bawahnya ada lubang micro USB dan mic. Di bagian depannya ada kamera 5 megapiksel, ada earpiece, kemudian ada lubang untuk beberapa sensor, kemudian di bagian bawahnya ada tombol navigasi, dan ada lampu LED yang akan menyala ketika melakukan charging. Oke, kita coba masukkan SIM card ya, apakah dapat sinyal, tidak ada masalah atau bagaimana. Ini masih menggunakan micro SIM ya, bukan nano SIM. Jadi yang ukurannya seperti ini, kemudian ini bisa pakai micro SD tapi hybrid, jadi menggunakan slot SIM 2. Jadi kalau mau pakai micro SD berarti nggak bisa pakai 2 nomor. Jadi kita nyalakan, dan ini sudah menyala. Karena ini seperti yang saya bilang tadi, perangkatnya refurbished, jadi ini sudah di set dari sananya mungkin. Dan lihat bahasanya sudah langsung bahasa Indonesia ya. Bloatware-nya sudah tidak ada. Langsung saja kita masuk ke setelan. Kita lihat ini about phone-nya atau tentang ponselnya. Ini dia. Nama perangkat Redmi, nomor model Redmi 4A. Versinya masih Marshmallow Android-nya. Kemudian CPU-nya quad-core, RAM-nya 2GB dan internalnya 16. Saya beli yang 16GB ya. Kita lihat versi Android-nya, ini dia. Masih versi 6 Marshmallow. Kita akan coba masuk dulu ke jaringan WiFi saya untuk melihat apakah bisa diperbarui, apakah ada pembaruan sistemnya.
Ini sudah masuk ya ke WiFi. Kita lihat apakah ada pembaruan sistem. Tidak ada pembaruan, jadi ternyata ini sudah versi yang paling update, yaitu Marshmallow versi 6 Androidnya ya, jadi tidak bisa diupdate lagi. Ini di bagian navigasinya tidak ada lampu backlight ya, jadi tidak seperti Redmi Note 2 yang kemarin kita bahas. Kita tes kameranya. Ini dia menunya ada panorama, timer, audio, manual. Kita lihat di bagian manual, ini cuma ada pengaturan ISO sama white balance-nya doang. Jadi manualnya hanya bisa mengatur ISO dan white balance. Kita coba saja portrait ini. Ini suasana ruangan ini lumayan gelap ya, jadi mungkin hasilnya kurang maksimal. Dan ini hasil kamera belakang dan kamera depannya. Dan langsung saja ini bagian yang mungkin ditunggu-tunggu, kita tes main game. Kita lihat settingnya di sini, dia dapat smooth medium. Smooth medium ya, jadi tidak bisa dinaikkan lagi, balance medium pun tidak bisa, jadi hanya smooth medium. Oke, kita langsung masuk ke arena permainan. Ini dia. Lumayan responsif ternyata. Kita lihat ini ternyata responsif juga ya. Ini saya bilang masih playable, masih bisa dimainkan walaupun mungkin frame rate-nya ini rendah. Ini dia, kita coba cari musuh, lihat pergerakannya masih sangat bisa dimainkan, masih sangat nyaman. Ini dia. By the way, saya bukan seorang gamer, jadi kalau misalkan mainnya asal-asalan harap dimaklum ya. Ini hanya untuk memperlihatkan saja apakah perangkat ini bisa untuk diajak main game. Dan ternyata saya terkejut juga ya, ternyata ini masih bisa untuk main game PUBG Mobile. Lihat, masih sangat bisa dimainkan. Walaupun ada beberapa lag dan stuttering ya, tapi wajar lah, harganya pun sudah sangat murah. Kemudian prosesornya masih quad core, 28 nanometer juga fabrikasinya, bukan prosesor yang baru, bukan prosesor yang powerful. Ini gameplaynya masih lumayan ya, mungkin ada di kisaran 20-30 frame per second. Nah, ini musuh terakhir ya. Itu dia, selesai. Chicken dinner masih sangat bisa dimainkan, masih sangat bisa untuk diajak main game. Dan itu saja untuk review main game. Kita coba tes speakernya. Speakernya ada di bagian belakang, ini suaranya cukup lantang, tapi ketika volumenya full ini suaranya pecah ya, tidak bulat. Kita buka Instagram. Kita lihat di sini Instagram bisa dibuka dengan smooth. Tentu saja ya, kalau misalkan main game masih bisa diajak main game, apalagi kalau untuk sosmed seperti Instagram dan Facebook. Kalau untuk Facebook, saya lebih menyarankan untuk menggunakan Facebook Lite ya, bukan Facebook versi standar, karena ini RAM-nya hanya 2 GB dan Facebook itu seperti yang kita tahu sangat boros RAM. Jadi saya menyarankan jika Facebook hanya menggunakan Facebook Lite. Dan ini untuk YouTube, dan YouTube pun lancar, tidak ada kendala apapun. Jadi kesimpulannya bagaimana, apakah Redmi 4A ini masih layak digunakan di tahun 2021? Menurut saya ini masih layak digunakan di tahun 2021 dengan catatan karena ini masih menggunakan prosesor dengan 28 nanometer. Artinya prosesornya ini boros sehingga mungkin dalam penggunaan sehari-hari, seharinya ini bisa melakukan charging sampai 2 kali. Dengan catatan itu pun baterainya masih dalam kondisi yang bagus. Yang mengagetkan saya adalah ternyata ini masih bisa digunakan untuk bermain game sekelas PUBG Mobile sekalipun. Bahkan jika kita menggunakan tweak seperti misalnya menggunakan aplikasi GFX Tool,
itu kinerjanya menjadi semakin bagus, apalagi kalau digunakan hanya untuk media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. So, menurut saya ini masih sangat layak digunakan di tahun 2021 untuk HP cadangan misalnya. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Ciao.